Bab 915. Perubahan rahasia alam. Jika Erikin memilih untuk tawar-menawar harga, maka dia mungkin akan mendapatkan batang besi ini dengan harga yang sangat murah. Tetapi setelah itu, lelaki tua itu pasti tidak akan mau memberitahu informasi terkait batang besi ini. Bahkan Erikin curiga bahwa kemungkinan lelaki tua itulah yang membunuh orang yang dia maksud. Lagi pula, pembunuhan orang-orang di dunia seni bela diri sudah tidak menjadi berita penting. Jika dirinya membeli besi ini dengan harga 5 batu roh, maka lelaki tua itu tidak akan pernah mengatakan hal yang memalukan ini, dan tidak akan ada informasi tentang bulu dan burung phoenix. Namun saat ini, semuanya hanya tebakan Erikin, dan masih perlu diuji oleh jurus 6 garis dari Andrew Ni. Erikin juga sangat menantikan hasil dari peramalan ulang rahasia alamnya. Melihat Erikin pergi dan kembali, Andrew Ni menggelengkan kepala tanpa berkata apa-apa. Sudah kukatakan bahwa dalam waktu sesingkat ini, tidak peduli berapa kali kamu mencoba, hasilnya tidak akan berubah, kamu hanya sedang melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Andrew Ni berkata dengan sangat meyakinkan, dia lahir di keluarga guru besar dan berpengetahuan luas, dia tidak percaya pada ide Erikin yang katanya bisa mengubah takdir, dia berpikir bahwa takdir tidak akan mudah diubah. Cobalah sekali lagi, jika hasilnya masih sama, aku akan melepaskanmu, kata Erikin dengan santai. Baiklah, tetapi kamu pasti akan kecewa, kata Andrew Ni. Dia kembali mengeluarkan 3 keping uang, dan menggunakan jurus 6 garisnya. Energi misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dan terkondensasi menjadi tirai tipis di atas 3 koin. Pemandangan yang sama muncul, tanah gurun, kuil kuno yang menjulang tinggi, dan memancar cahaya energi ungu. Lihat, benar yang kukatakan, kata Andrew Ni dengan bangga. Benar saja, pergerakan langit tidak bisa diubah. Ye Zun dan beberapa orang lain juga mengerutkan kening. Erikin telah menghabiskan 50 batu roh, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil. Tambahkan nafas dari benda ini, kata Erikin sambil mengeluarkan batang besi itu. Andrew Ni menggelengkan kepala, mengulurkan tangan dan mengeluarkan nafas besi ini ke dalam jurus 6 garis. Namun saat ini, terjadi pemandangan aneh. Setelah menyerap nafas besi, pemandangan di dalam tirai cahaya bergetar, kemudian hancur dengan hebat, dan energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke segala arah, lalu terkondensasi kembali. Ini. Andrew Ni kaget, dirinya tampak tak percaya. Pemandangan di dalam tirai cahaya berubah menjadi tempat yang terbakar. Di tengah retakan api yang tak terhitung jumlahnya, sebuah istana aneh berdiri, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Erikin benar-benar merubah takdirnya dalam waktu singkat ini. Mari kita lihat kualitas harta karun di sini, kata Ye Zun dan beberapa orang dengan semangat. Tanpa diingatkan mereka, Andrew Ni menjilat bibirnya sendiri. Dia juga ingin tahu perubahan apa yang akan tempat ini berikan pada Erikin. Setelah menyerap beberapa hembusan nafas, di tengah pemandangan tersebut, sebuah nafas tiba-tiba naik di atas istana. Semua orang tercengang ketika melihat nafas itu. Di istana aneh itu, kabut ungu masih tersisa, seolah mewarnai langit menjadi ungu. Warna ungu ini sangat kaya, sangat berbeda dari kuil kuno Sahai sebelumnya. Bahkan di tengah kabut ungu yang tebal, tersembunyi untaian emas. Itu adalah tempat harta karun teratas. Andrew Ni tersentak, seolah disambar petir. Semua orang juga sedikit diam, menatap Erikin dengan tatapan kosong. 50 batu roh ini tidak sia-sia, kata Ye Zun sambil menelan ludah. Dengan 50 batu roh sudah dapat mengubah rahasia alam, apakah ada yang lebih berharga dari ini? Apa yang berwarna merah tua itu? Tanya si brewok ketika melihat beberapa nafas yang berkedip-kedip. Itu adalah tanda bencana cahaya darah. Andrew Ni melirik Erikin dan berkata,
harta karun di sini memang kuat, tetapi juga disertai bahaya yang kuat. Dengan kata lain, kamu mungkin mendapatkan harta karun teratas, namun juga mungkin akan berada dalam bahaya. Erikin menggelengkan kepalanya, mencari kekayaan di tengah bahaya. Harta terkuat secara alami akan menarik lebih banyak orang yang kuat, ini sudah bisa dia tebak dari awal. Serahkan energi bintangmu, maka kamu sudah boleh pergi, kata Erikin. Apa? Mata Androni membelalak dan dengan marah berkata, katamu waktu itu bahwa kamu akan membiarkanku pergi setelah peramalanku selesai, kamu tidak menepati janjimu. Aku memang akan melepaskanmu, tetapi aku tidak mengatakan akan membiarkanmu memasuki zona inti. Erikin mencibir, bagaimana kalau aku mematahkan anggota tubuhmu, kemudian mengantarmu pergi, dengan begini juga tidak termasuk tidak menepati janji. Jangan, aku hanya sembarangan berkata. Androni berkeringat dingin, dirinya masih ingat bagaimana rasa sakit patah lengan. Setelah menyerahkan semua energi bintang, Androni melarikan diri dan tak ingin tinggal sedetik pun di sini. Mari kita pergi. Erikin juga mengabaikan Androni, dia telah kehilangan seluruh astralnya, dan selamanya ditakdirkan tidak bisa memasuki zona inti. Dengan begitu, Androni tidak akan bisa membahayakannya lagi. Setelah melihat beberapa orang sesaat, keempat orang terbang melewati ngarai dan memasuki zona tengah. Tempat ini sangat aneh. Tempat pelatihan di zona inti ini masih memiliki area yang luas. Keempat orang terbang ke dalamnya, sekilas tidak bisa melihat ujung tempat ini. Sedangkan di darat, lebih memiliki pemandangan yang berbeda. Adanya pegunungan botak bergelombang, juga terdapat lapangan hijau, gurun dan hutan belantara, bahkan padang es dan gunung berapi. Di kejauhan dari tempat ini terdapat puncak raksasa yang paling menonjol. Ini sangat curam, menjulang ke awan, dan langsung ke langit, tidak tahu kemana arahnya. Gunung ini adalah tempat pertarungan terakhir, kudengar pada akhirnya semua pejuang kebanggaan akan berkumpul di sana dan bertarung untuk memperebutkan juara pertama, kata Denipu sambil memandangi gunung tersebut. Sekte besar saat itu tidak tahu mengerahkan seberapa banyak tenaga untuk menyatukan semua bentang alam dunia di satu zona, kata Yezun sambil mendesah dan melihat sekeliling. Pantas saja rahasia alam yang diramal sebelumnya muncul gurun dan api, ternyata tempat ini sangat aneh. Benar apa yang dikatakan Androni, tempat ini memiliki sebuah nafas yang membuatku tertarik dengan gurun itu, kata Yezun. Erikin juga mencoba merasakannya, dan menyadari bahwa dirinya juga tertarik pada gurun dan gunung berapi itu. Ini juga merupakan hal yang wajar, jika tidak ada batang besi misterius ini, kemungkinan jawaban dirinya akan sama persis dengan jawaban Yezun dan lainnya. Erikin, mari kita ke kuil gurun kuno itu, berhati-hatilah. Yezun bersama si brewok, dan Denipu berpamitan dengan Erikin. Setelah mereka menyepakati titik pertemuan, mereka bepergian secara terpisah. Erikin berpikir sejenak dan mengeluarkan jubah hitam Brahma. Tidak tahu bagaimana asal mula pembuatan jubah ini, tetapi setelah mengaktifkan jimat, jimat ini bisa menyembunyikan dirinya dari mata-mata orang lain, dan itu masih berguna hingga sekarang. Setelah berpikir sejenak, Erikin tetap tidak mengorbankan tunggangan elang raksasanya itu, melainkan dengan rendah hati terbang bersamanya. Dalam perjalanannya, Erikin melihat banyak pejuang yang bereaksi secara berkelompok maupun sendiri, namun ini sangat berbeda dari yang dibayangkannya. Mereka jarang bertengkar satu sama lain, bahkan jika mereka tak sengaja bertemu, mereka akan saling mengalah. Erikin baru menyadarinya setelah berpikir sesaat. Siapapun yang bisa memasuki tempat ini, paling tidak pasti memiliki sedikit kemampuan dan memiliki level astral yang tidak terlalu rendah. Begitu pertarungan dimulai, sangat mungkin salah satu pihak akan kehabisan astral dan pihak lainnya juga akan mengalami kerugian yang tak sedikit. Ini sangat berbahaya bagi kedua belah pihak.
bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.